Datang semua yang tidak menyenangkan, berarti menurut ilmu Allah, Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud. Ta'firu fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Ada seorang anak muda jatuh cinta kepada seorang anak gadis. Menurut ilmu dia, ilmu si anak muda ini anak gadis ini baik. Ya Allah, aku mau membina rumah tangga, nikahkanlah aku dengan dia. Menurutku dia baik. Kalau sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersyukurlah. Kalau ternyata tidak sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersabarlah. Hidup ini simpel saja. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asobathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan, syakar, dia bersyukur. In asobathu dharra, kalau yang datang itu tidak menyenangkan, tidak sejalan, tidak sama antara keinginan dia dengan keinginan Allah, sabar. Dia bersabar karena khairan lahu, itu juga baik baginya. Makanya interaksi dengan Allah itu dasarnya, asasnya, dasar berinteraksi dengan Allah itu husnuzon. Ana indah husnuzon ni abdi. Aku menurut prasangka hambaku kepada. Kita husnuzon sama super taksi aja. Kita tahunya jalan dari airport ke rumah teman kita jalan ini. Tiba-tiba pas kita dibawa jalan, dia jalan lain. Tapi karena dasar kita husnuzon, kita diam. Karena kita tahu ini langganan kita, ini orang baik, orangnya sholat. Gak mungkin dia bohongi saya. Setelah sampai ke tujuan kita nanya, kenapa kita jalan ini Pak? Karena di sana tadi macet, ada unjuk rasa. Dengan manusia aja kita husnuzon, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang lebih baik buat kita. Mungkin Allah ingin menghindarkan kita dari mudaratnya. Mungkin menurut ilmu Allah. Jadi kita mau melaga ilmu kita dengan ilmu Allah. Yang lebih fatalnya lagi, kita paksa Allah untuk ikut kita. Loh, kalau doa itu Pak Ustadz hanya berserah pada Allah, ngapain kita berdoa? Karena Allah nyuruh. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepada aku, nanti doamu aku kabulkan. Mengikuti perintah Allah itu wajib. Ati Allah wa ati Rasul. Kenapa kita berdoa Pak Ustadz? Karena Nabi nyuruh doa. Idza sa'alta fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fas'a'in billah. Minta tolong pada Allah. Ngikuti perintah Nabi itu sunnah. Jadi kalau saya, Ustadz sampai sekarang berdoa. Saya berdoa. Kenapa Ustadz berdoa? Karena Allah nyuruh saya yang berdoa, saya doa. Nabi nyuruh saya doa, saya doa. Tapi apakah semua yang saya inginkan terwujud? Ada yang tidak terwujud sama sekali. Ada yang terwujud lebih dari yang saya prediksikan. Ada yang saya inginkan tercapai. Berarti Allah ingin saya bersyukur. Ada yang saya inginkan tidak sesuai dengan keinginan saya. Berarti Allah ingin saya bersabar. Dua-duanya baik bagi saya. Jadi kalau berdoa ini dengan paham, ngerti, dia semakin terus berdoa. Saya nggak tahu doa saya diterima Allah atau enggak. Saya terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Kamu kenapa nggak berdoa? Ya, doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustadz. Enggak begitu cara berpikirnya. Doa itu ibadah. Dan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang paling tinggi itu sholat. Sholat itu isinya apa? Doa. Sholat itu isinya doa. Dari mulai Al-Fatihahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat-ayat itu sebagiannya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Duduk antara dua sujud itu doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Makanya sholat secara bahasa, as-sholatu lughatan, sholat secara etimologi adalah doa. Pray, praying. Praying itu doa. Tapi doa bukan sholat. Tapi isi sholat itu doa.
Tapi doa bukan sholat. Jangan mentang-mentang udah berdoa lalu sudah sholat. Karena orang tidak berwudu boleh berdoa. Tapi kalau mau sholat dia wudu dulu. Ngadap kiblat, ada rukunnya, ada syaratnya. Ada tumak ninahnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini tentang doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kemungkinan. Yang pertama, doa itu dikasih Allah cash. Dapat langsung. Kita selalu mengalami itu. Yang kedua, doa itu ditunda Allah menurut ilmu Allah. Nah, kita doanya sekarang terkabulnya setelah 10 tahun. Doanya setelah 10 tahun baru dikabulkan Allah. Ada. Dan di antara kita mungkin ada mengalami seperti itu. Duh, ini kan doa yang dulu saya minta ya, kabulnya kok sekarang. Berarti menurut Allah memang sekarang baiknya. Ada doa itu ditahan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia beri di akhirat. Sebagai surprise, kejutan. Jadi yang paling enak itu adalah berdoa, setelah itu husnuzon sama Allah, serahkan sama Allah. Dapat, syukur, nggak dapat, sabar. Dua-duanya baik. Kita ingin baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Yang paling fatal mengirikan kita paksa Allah untuk ikut hawa nafsu kita. Ini Allah, ini Tuhanmu atau bapakmu? Allah ini dipaksanya untuk ikut kemauan dia. Dianggapnya Allah ini gubernur yang dia bawa proposal. Kalau diterima, senang. Kalau nggak diterima, susah. Allah itu Rabb. Allah itu ilah. La ilaha illallah. Makanya betul tauhid itu yang paling lama 13 tahun. Supaya kita memahaminya dengan baik. Terakhir, doa adalah keyakinan bahwa Allah itu ada. Orang-orang yang tidak berdoa, mungkin dia tidak percaya kepada agama, tapi masih percaya pada Tuhan. Atau tidak percaya sama Tuhan sama sekali, tapi saat-saat genting dalam hidupnya dia bertuhan sebenarnya. Malu-malu kucing mereka. Sebetulnya Tuhan itu ada, cuman aku ya. Dengan berdoa itulah kita semakin yakin bahwa Allah itu ada.